Ya, selamat sore pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun Anda berada. Yang jelasnya di sore hari berbahagia ini kita tetap bersama dalam satu bingkai Markombur. Tema kita adalah manfaat fidusia bagi kreditur dan debitur. Tentu pula sebagaimana tadi angle daripada lagu kami. Mari kita bercerita yang bermakna. Tentu banyak hal yang mungkin problem kita temui di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi. Kami juga membuka dialog interaktif kepada siapa saja pemirsa kami yang kami sayangi untuk dapat kita nimbrung bersama ke nomor telepon 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386. Tentu pula saya tidak sendiri. Kalau kata orang pergi jauh berjalan ke Sidimpuan, belikan kami seekor burung gelati. Saya ditemani seorang perempuan, sudahlah pandai berbicara, orangnya pun elok dan cantik. Ini dia, siapa dia? Tak lain tak bukan, yaitu adikku tersayang, Gina Febriona. Silakan Gina, ini luar biasa nih Gina. Senang sekali ya kalau misalnya disambut pakai pantun gitu ya. Oh iyalah pula. Hari ini saya nggak siapin pantun Bang Munir. Nggak apa-apa. Ya. Nanti minggu depan ya. Nah yang penting tahu, kalau lakun katakan lakun, jangan tetap si batang jati walaupun tak siapkan pantun, tapi tetap melekat di dalam hati. Waduh. Itu dia. Jadi makin semangat pemirsa ya. Iya. Nah selamat datang di Markombur. Kita akan membahas satu yang sangat penting sekali. Tema kita adalah manfaat fidusia bagi kreditur dan debitur. Betul. Ya. Bersama kita berdua tentunya. Dan hari ini kita sudah mengundang narasumber yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang ini. Karena kita tahu ya, fidusia ini adalah suatu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam transaksi keuangan. Betul. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal apa itu fidusia, apa manfaatnya, kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah kali ini akan langsung kita perkenalkan narasumber kita yang akan menjelaskan lebih detail ya Bang Munir. Tak bukan siapa dia. Yes. Yang pertama ini kalau kita bilang ya, ini Abang Daem Najib SH, ini praktisi jasa keuangan. Tapi kalau dipantunkan, kalau Queenie katakan Queenie, jangan dimakan bersama teman-teman. Kalau sudah penampilan abangku yang satu ini, tak cocok sebagai jasa keuangan, tapi lebih cocok sebagai seniman. Ini dia. Ini karena apa? Karena jenggotnya? Bukan karena semua penampilan lah. Jadi low postman. Artinya kenapa? Enjoy selalu. Padahal ini dihadapi serius betul. Iya. Masalah duit yang gangka ini. Kemudian seorang lagi adalah, ini merupakan pejuang sejati. Dr. Dhani Sinatra, ini akademisi. Tapi dia tahu. Ini pakar hukum juga, ini diam-diam akademisi judulnya, tapi pakar hukum yang luar biasa ini. Tapi itulah tadi, kalau gelati, burung gelati, jangan ketak si batang geragi. Ini memang kalau udah abang dah kita ini pakai baju batik, tak kalah gantengnya dengan Thomas Georgi ya. Ini luar biasa ini. Langsung dikasih kredit. Oh iya, tenang-tenang aja. Awak angkat. Karena Bapak Dr. Dhani adalah Dekan Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah juga. Betul, ini luar biasa karena kenapa? Memang demikian. Kita boleh berbicara, kita boleh bercerita, tapi cerita yang bermakna. Tentu yang kita hadirkan untuk mengupas masalah ini adalah insan-insan yang punya kompetensi untuk berbicara tentang itu. Jangan orang yang tak tahu mengerti sok mengajari. Artinya kenapa? Bisa gagal paham mau mendengarkannya. Benar, hari ini nggak ada gagal paham ya. Terjadi. Ya ini kan ada, ini asli kompetensinya udah mutlak ini. Ya kan? Oke, nih kita langsung bahas. Silakan, Gina. Ini banyak pertanyaan sebenarnya yang sudah kita siapkan ini. Mungkin saya ke Bapak Nazif dulu nih, Pak Nazif, supaya kita makin paham ya. Biar enak tahu, jangan Bapak, jadi, Abang. Jangan. Biar lebih dekat gitu ya. Jangan bertih, katakan bertih, jangan ketak kelapa bang muda. Jangan karena jenggot udah putih kau panggil Bapak, hilang pula awet mudanya. Macam mana nyawanya? Silakan. Mohon izin ya. Bang Nazif, ini sebenarnya boleh dong dijelasin kepada kita semua sebenarnya fidusia itu seperti apa sih? Kemudian konsepnya juga seperti apa? Oke. Selamat sore para pemirsa semuanya. Fidusia ini sebenarnya adalah perjanjian tambahan yang berasal dari perjanjian pokoknya. Jadi ada perjanjian pokok itu adalah perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Biasanya perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit ini kan ada jaminannya. Jaminannya ini salah satunya adalah perikatannya dengan fidusia.
apa-apa saja yang bisa diterima, jaminan yang bisa diikat dengan fidusia, kembali kepada ketentuan hukum perdata itu sebenarnya golongan barang-barang tuh benda-benda itu bagi dua ya. Benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, khususnya kalau jaminan fidusia ini adalah barang-barang jaminan yang tergolong ke dalam benda bergerak. Nah, benda bergerak ini apa artinya? Yaitu kalau dari sisi akademisinya menyebutkan adalah barang-barang atau benda-benda yang bisa berpindah dan dipindahkan, tetapi walaupun dia dipindah atau berpindah atau dipindahkan itu tidak akan merubah bentuk dari benda itu sendiri. Nah, kalau kita lihat yang lebih faktanya adalah seperti kendaraan, kita berpindah, moving gitu Pak. Kemudian juga mesin-mesin yang bisa dipindah, bukan yang tertanam di dalam tanahnya gitu ya. Kemudian juga ada dalam perkembangan juga malah ada sekarang piutang. Ada juga ada hak-hak tagih lain gitu kan. Nah, ini diikat namanya dengan fidusia. Kalau dulu fidusia itu, kalau akademisinya menyebut, nanti Pak Dokter bisa jelasin. Fidusia itu disebut dengan fidusia agendum overdraft. Artinya pemberian jaminan atas dasar kepercayaan. Oke. Siapa yang memberikan jaminan dan siapa yang memberikan kepercayaan? Nah, itu dia. Nah, dalam konsep awalnya, dulu ceritanya adalah seseorang mengajukan pinjaman kepada kreditur. Kalau kita sekarang sebut bank ya, pemberian pembiayaan. Tapi dia tidak punya jaminan fix aset seperti tanah atau rumah gitu kan. Dulu kalau cerita awalnya adalah seseorang yang punya kafe sekarang seperti ini, sekarang kafe, dia mau mengajukan pinjaman kepada bank. Tapi dia nggak punya jaminan rumah, nggak punya tanah. Yang punya ya adalah alat-alat kafenya itu. Ada mesin kopi, ada alat minuman seperti ini, ada meja, ada kursi di kafenya. Terus bagaimana cara kalau dijaminkan? Kalau dulu awalnya kan yang familiar itu adalah benda dijaminkan, diterima sama kreditur, disimpan sama kreditur. Kalau dulu contohnya emas, emas diterima, itu disimpan debitur. Disimpan di debitur ya. Karena kalau ini tidak. Kreditur yang akan simpan. Tapi kalau fidusia ini jaminan itu atau barang-barang bergerak itu tadi, seperti tadi alat-alat kafe semua itu tadi itu sebenarnya dalam kontraknya sudah dialihkan menjadi miliknya si kreditur, milik si bank. Tetapi bank karena dasar kepercayaannya kepada si debitur yang meminjam ini, bank memberikan silahkan dipakai lagi. Jadi saat kontrak itu ada, beralihlah statusnya si pemilik tadi yang sebagai pemilik barang-barang tadi sebagai pemilik, sekarang hanya sebagai pemakai, diberikan kepercayaan oleh bank sebagai orang yang beritikat baik gitu kan. Pertimbangan bank kenapa ya? Karena dengan barang-barang itulah dia bisa berusaha dan bisa membayar kewajiban dia kepada bank. Itulah prinsip dasarnya dulu ada fidusia. Tapi dalam perkembangannya berbagai macam modifikasi bisnis akan merubah. Contohnya sekarang yang lagi tren juga kalau ada proyek-proyek yang berdasarkan SPK gitu ya. Nah, itu kan ada hak tagihnya kan. Nah, tagih itu pun sekarang didaftarkan sebagai fidusia gitu. Tapi yang lebih banyak diketahui masyarakat itu adalah seperti yang contohnya mobil. Nah, orang melakukan pinjaman ke leasing gitu kan. Dia mobil, tapi mobil itu sebagai jaminan langsung. Kalau itu dikuasai sama kreditur, untuk apa dia minjem gitu kan? Nah, tapi diserahkan kembali kepada debitur atau peminjam, pakailah. Tapi saat ini status Anda bukan pemilik loh. Anda adalah sebagai pemakai yang diberikan kepercayaan oleh si kreditur itu tadi. Gitu kira-kira Kak. Ini luar biasa, artinya kenapa makin jelas. Cuman benang merahnya makin tajam ini. Kenapa? Kan kita ketahui ada bank, ada leasing, ada pegadaian, ada pula pegadaian swasta, ada lagi yang lebih swasta tanpa dokumen, yaitu rentenir. Ya kita to the point ini, to the point. Artinya kenapa harus kita sampaikan ini? Ini sama-sama punya kepentingan dalam kita yang butuh untuk tempat meminjam dengan komitmen yang berbeda-berbeda. Ini secara hukumnya gimana? Nah, ini kembali awak tanyakan dulu kepada Bang Dhani nih. Bang Dhani, silakan Bang Dhani. Jadi begini ya, sebenarnya saya mau cerita dalam perspektif historical filsafatnya dulu. Kenapa lembaga fidusia itu harus ada?
Jadi begini, kalau kita lihat nawacita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu salah satu tujuan bangsa Indonesia itu kan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Betul. Itu dia salah satu di samping 3 cita-cita bangsa Indonesia lain. Nah, sejalan dengan itu dalam konsep pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ini kan memunculkan berbagai macam pelaku usaha. Betul. Pelaku usaha. Nah, dan pelaku usaha itu baik perseorangan maupun dia berbentuk korporasi atau badan hukum. Tentunya kan dalam melakukan sebagai pelaku-pelaku ekonomi itu kan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oke, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Lantas disinilah muncul yang namanya pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam itu kan ada berbagai segmen sehubungan dengan perkembangan zaman, seperti yang dikatakan oleh Pak Najib tadi. Orang butuh sesuatu tapi dia tidak punya harta untuk digadaikan. Maka disinilah muncul sebuah fenomena hukum baru yang namanya fidusia. Dalam fidusia itu kata kunci yang paling penting itu ada 2. Supaya kita tidak gagal paham ya seperti yang dikatakan Pak Munir tadi. Yang pertama, kata kunci fidusia itu adalah trust, kepercayaan. Yang dikenal dengan istilah fiducia eigendom overdracht seperti yang dikatakan Pak Najib tadi. Kemudian yang kedua, hak penguasaan atas benda yang dijadikan fidusia itu tetap berada pada pemberi fidusia. Jadi begini, Pak. Kita harus dudukkan dulu siapa pemberi, siapa penerima fidusia. Pemberi fidusia itu adalah orang yang meminjam uang, jangan sampai keliru. Penerima fidusia itu adalah orang yang memberikan pinjaman, kreditur. Jadi penguasaan terhadap hak atas kebendaan itu, penguasaan benda itu tetap berada pada si debitur atau si pemberi fidusia. Itulah dia, maka muncul yang namanya lembaga fidusia ini. Lembaga fidusia ini sebenarnya dulu sifatnya sporadis, Pak. Kenapa saya katakan sporadis? Dalam perkembangan hukumnya, lembaga fidusia ini baru ada sejak tahun 1999, pasca terjadinya krisis moneter. Waktu itu belum ada landasan hukum yang bersifat kodifikasi parsial terhadap yang namanya fidusia ini. Kita hanya berdasarkan HIR atau berdasarkan jurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara-perkara fidusia. Tapi pembukuan hukum secara sistematis dan lengkap terkait dengan fidusia ini belum ada. Maka pada tahun 1999 pasca reformasi lahirlah yang namanya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Nah, di dalam konsideran menimbangnya secara filsafat, lahirnya lembaga fidusia itu adalah untuk memberikan kepastian hukum baik terhadap kreditur maupun terhadap debitur terkait dengan hubungan kepercayaan atau trust tadi. Itu kira-kira dari saya. Ini luar biasa kepastian hukum. Jadi kita bertanya, ini kan mindsetnya ini kan udah pasti perdata. Nah, tapi kadang-kadang splitnya bisa menjadi pidana. Benar. Gimana? Nah, ini bagaimana pula? Kita harus tahu juga ini. Nah, jadi yang tadi awak merasa diri awak utang piutang, oh ini perdata. Tiba-tiba kok masuk ke ranah pidana. Ah, ini gimana? Gak bisa terjadi. Ini akademisi juga yang tanya nih. Kejar terus, kan. Memang ya dia pada mulanya itu adalah perjanjian. Yang namanya perjanjian dalam segala bentuknya itu adalah ranahnya perdata. Seperti yang dikatakan Pak Najib tadi, perjanjian fidusia itu adalah perjanjian tambahan setelah sebelumnya ada perjanjian awal berupa hutang piutang antara kreditur dengan debitur. Nah, untuk mewujudkan bentuk kepercayaan itulah dia trust. Dibikinlah fidusianya. Nah, di dalam undang-undang fidusia itu sendiri dibukanya ruang. Kapankah ini bisa jadi kasus pidana? Ketika, nah misalnya tadi saya sebagai debitur memberikan fidusia kepada Pak Munir atau kepada Mbak Dina. Pak Munir sebagai penerima fidusia. Nah, tapi kan penguasaan terhadap benda yang saya fidusiakan itu kan tetap ada pada saya. Betul. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, setelah keluarnya sertifikat jaminan fidusia itu, saya mengalihkan menjual sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan si penerima fidusia, itu akan mengandung yang namanya aspek pidana. Saya katakanlah contoh konkretnya seperti ini. Fidusianya itu dalam bentuk sepeda motor. Oke.
sudah terbit sertifikat fidusianya, penguasaan terhadap sepeda motor itu kan tetap berada pada saya sebagai pemberi fidusia. Nah, dalam perjalanannya sebelum sertifikat fidusia itu dihapuskan karena lunas dan lain sebagainya, saya mengalihkan kepada pihak ketiga, baik seluruhnya ataupun sebagian, maka itu akan menjadi aspek pidana dalam undang-undang fidusia. Penggelapan jadinya, Pak. Penggelapan. Alhamdulillah, udah paham saya. Kalau gitu deh, jadi masyarakat biar tahu pula. Jangan pandai-pandai ini punya aku yang kredit, aku jual kemana pun terserah. Padahal dia nggak tahu kreditnya masih jalan kan. Kata kuncinya hati-hati bukan itu. masyarakat. Kata kuncinya itu, ketika saya memiliki, saya adakan perjanjian dengan kreditur, hak kepemilikan saya hilang. Saya bukan lagi sebagai pemilik, tapi saya sebagai pemakai. Nah, ingat masyarakat, kalau kita punya kredit, to the point aja aku, jangan kalian kecil hati. Selama kredit kalian belum lunas, apalagi sepeda motor, jangan coba-coba alihkan sepeda motor kalian kepada pihak yang lain, yo. Itu pidana, penggelapan. Hati-hati kalian, jangan pula pandai-pandai kalian alihkan, pening kepala orang gara-gara itu nanti. Itulah pula dikupas batang dikupas, jangan dikupas si batang timun. Banyak kita mengupas tuntas, tapi elok istirahat kita dulu, dengarkan musik sambil minum. Nah, itu yang penting. Gaspol adikku, kita. Pemirsa TVRI yang kami sayang, kami cintai, tetap sehat walafiat yo. Itu ingat kami. Karena ini udara pancaroba ini. Kadang-kadang nggak kuat antibodi kita bisa sakit. Tetap kita dalam tema kita manfaat fidusia bagi kreditur dan debitur di Markombur. Tentu banyak kami ada satu menggelitikku tadi. Ini makin panjang ini, sedap ini ngejar. Ku bilang aja lah diriku, enggak usah orang lain kita contohkan. Aku pinjam uang kepada Pak Dani. Ini to the point aja, kita dua aja Pak Dani yang beri contoh. Ku jaminkan ini. Katakanlah surat tanah, kan begitu. Sementara Pak Dani sendiri secara konstitusi hukum tidak punya lembaga untuk pinjam meminjam. Nah, ini bagaimana? Apakah ini bisa diberlakukan atau dapat melanggar hukum? Apalagi nanti akuan prestasi tidak membayar ini sesuai tempo ataupun katakanlah tanggal waktu. Ini bagaimana Pak Dani? Ini biar Pak Dani dulu yang menjawabnya. Sebenarnya begini, kalau meminjam uang itu tidak diharuskan, tidak ada ketentuan hukum wajib kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan. Pertanyaannya, apakah ke orang pribadi yang bukan berstatus sebagai lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan boleh meminjamkan uang kepada orang lain? Jawabannya tentu boleh, tapi dilihat dalam perspektif dan sampai batas-batas mana. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu misalnya Pak Munir meminjam uang kepada saya, tapi saya tetapkan ada suku bunga namanya. Itu tidak boleh. Itu ada peraturan OJK-nya. Artinya apa? Kalau boleh seperti itu, tidak perlu ada lembaga-lembaga pembiayaan, tidak perlu ada izin. Nah, kenapa? Contohnya kan begini. Kenapa misalnya kita katakanlah koperasi atau lembaga simpan pinjam, koperasi simpan pinjam. Kenapa dia harus atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, kenapa dia harus mengurus izin? Kenapa? Karena tidak boleh meminjamkan dengan bunga-bunga tertentu tanpa izin. Berarti ketika ada orang perseorangan yang tidak mempunyai izin meminjamkan uangnya dengan menetapkan bunga-bunga tertentu, itu tidak boleh. Tapi sepanjang tidak ada bunga, misalnya saya sama Pak Najib secara pribadi, Pak Najib saya butuh duit ini, urusannya mendadak, saya pinjam duit Pak Najib misalnya 10 juta misalnya, ini saya agunkan sertifikat tanah saya. Kemudian dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kita, saya tidak bisa memenuhi isi perjanjian itu. Pak Najib boleh, Pak Munir boleh mengajukan eksekusi atau mengajukan gugatan terhadap saya sepanjang yang tidak bisa saya tagih itu adalah penetapan bunga. Kenapa? Karena penetapan bunga itu ada peraturan otoritas jasa keuangan tersendiri. Memang lembaga-lembaga pembiayaan, lembaga-lembaga tertentu yang memiliki izin untuk itu. Jadi kita makin jelas ya, artinya kepada pemirsa di TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Jadi kalau ingin meminjamkan sesuatu kepada orang atau kepada saudara atau famili, tahu sama bunga. Begitu kalian pakaikan bunga, selesai. Undang-undang menjerat kita. Artinya kita ilegal. Tak boleh. Tapi kalau kalian pinjamkan uang kalian, dia memberikan borohnya, itu boleh. Tapi jangan ada perjanjian. Bunga kau 10% ya, 20%. Kalau mulai ada itu selesai kalian. Nggak bisa sembarangan ya. Iyalah. Pasti itu udah dong. poin aja nyampe kan. Karena gini, kalau nggak begitu menyampai kepada masyarakat, ini kadang-kadang
tak cerdas juga. nggak gampang diterimanya ya. Nggak gampang, baru tuh the point itu dia gampang nerima Itu ya. kayak rentenir ilegal jadinya ya kan? Nggak usah bilang lah rentenir. Nggak boleh ya, nggak boleh bilang Artinya gitu. Ini sesuai tema kita nih, Nah, saya iya. ke Bang Najib lagi nih. Iya. Jadi manfaat fidusia bagi kreditur dan debitur itu apa aja? Boleh Oke. diberikan? Oke, kembali kepada manfaat fidusia itu, sebenarnya fidusia ini memang diciptakan untuk melindungi semua para pihak, terutama kreditur dan debitur, bahkan pihak ketiga dan negara pun juga harus dilindungi dengan fidusia itu, khususnya untuk kepastian hukum. Kita bedah satu-satu, tentunya perlindungan untuk kreditur gitu kan. Iya. Dengan adanya fidusia dan pendaftaran fidusia itu, maka undang-undang akan menjamin hak-haknya kreditur atas objek tersebut. Iya. Meskipun sekarang objek itu secara fisik dikuasai oleh si debitur atau yang meminjam uang, tapi undang-undang negara akan menjamin bahwa objek itu secara hukum adalah nilainya itu nanti akan diberi prioritas kepada si kreditur. Kalau seandainya ada kewajiban yang Gagal bayar. tertunggak atau tidak terbayar, maka dengan itu undang-undang menjamin kreditur bahwa Anda tidak perlu terlalu risau bahwa Anda dijamin kok dengan barang itu gitu. Itu kalau untuk kepentingan kreditur. Iya. Kalau untuk kepentingan si debitur juga begitu. Meskipun secara hukum bahwa di dalam undang-undang fidusia menyebutkan bahwa objek ini sebenarnya sudah beralih haknya menjadi kepemilikan si kreditur, dan sekarang dia juga sebagai pemakai, tapi kan tidak juga serta-merta bahwa gampang-gampang aja si kreditur mengobok-obok, mengambil, menukar apa segala macam, kan nggak segitu juga. Jadi demi kelancaran usahanya atau kewajiban dia atau hak-hak dia memakai objek itu, dengan undang-undang fidusia ini juga menjamin hak-haknya si debitur atau yang pemberi fidusia tadi dapat menggunakan objek itu secara leluasa gitu. Di samping itu juga bisa memberikan perlindungan kepada pihak-pihak ketiga lainnya, bahwa contohnya terkait dengan hak-haknya ahli waris mereka, hak-haknya pihak ketiga yang lainnya gitu kan. Undang-undang fidusia itu menjamin hal-hal seperti itu. Artinya undang-undang fidusia ini sebenarnya kalau menurut saya tuh cukup sempurna ya, tidak hanya melindungi kreditur, tidak hanya melindungi si kreditur, melindungi kepastian kepada orang-orang pihak ketiga yang berkaitan dengan dua pihak itu tadi, bahkan negara juga akan menjadi efektif, teratur semuanya. Kalau mau ngerasa gerusuk kan negara tambah banyak effortnya ya kan. Tapi dengan adanya undang-undang fidusia itu bisa meminimais terjadinya ketidakpastian antara kreditur dan debitur itu tadi. Ini luar biasanya, apalagi sekarang di lapangan kan banyak juga ini. Emak-emak tau lah. Mudah-mudahan Gina enggak ya. Iya, mudah-mudahan ya. Karena kenapa Mekar, Ventura, udah itu koperasi berjalan. Ini serem nih di lapangan nih. Paham nggak ada? Iya, agak serem kalau Awak kadang-kadang lebih keren, mak apa? Tapi- Apa itu Bu? Biasa Mekar katanya. Ini kacunya prakteknya kekar ya kan. Tapi Bang Munir, banyak Iya. juga di lapangan kan gini, debitur gagal nih untuk iya, memenuhi iya, kewajibannya. iya, betul, Jadi iya. bagaimana eksekusi terhadap barang itu? Oke. Apakah jadinya ditarik atau seperti apa? Seperti yang dibilang Pak Dokter tadi ya, bahwa kalau secara ketentuan undang-undangnya, eksekusi dari fidusia itu adalah penetapan pengadilan. Undang-undang Ujungnya itu ya. tidak melihat size-nya, tidak melihat nilainya, tapi regulasinya ditetapkan oleh undang-undang bahwa eksekusi atas fidusia itu akan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Tetapi dalam prakteknya kita juga harus sesuatu hal yang masuk akal gitu ya. Contohnya kayak tadi, hutangnya hanya 10 juta misal. Kemudian sudah dicicil 5 juta, tinggal 5 juta. Jaminannya itu hanya sepeda motor biasa, contoh gitu kan ya. Terus kita akan beracara di pengadilan, meminta penetapan pengadilan untuk bisa diberikan penetapan bahwa si kreditur boleh mengeksekusi. Pertanyaan sekarang, berapa kosnya di pengadilan? Berapa lama durasinya? Lama-lama nilai itu nggak sampai lagi 5 juta, udah tinggal 2 juta juga gitu. Jadi kita nggak bisa nafikan ya bahwa undang-undang itu harus berjalan, tetapi di luar itu kita juga harus masuk akal ya. Tapi kalau dilihat selama ini prakteknya memang kadang-kadang fidusia itu tidak banyak juga case-nya bahwa itu dieksekusi ya. Oke. Kenapa? Yang pertama,
fidusia ini kalau dalam pinjaman korporasi sebenarnya adalah jaminan komplimen sepertinya ya. Kenapa? Mungkin kreditur sudah meminta jaminan berbentuk fixed asset, tapi karena pembiayaannya terhadap objek ini, maka ini juga ikut juga sebagai jaminan gitu kan. Sebenarnya kalau fidusia itu sendiri kan movingnya tinggi gitu kan, turnovernya juga kencang. Contohnya kalau sekarang jaminannya tuh mobil atau kendaraan tuh bisa kemana-mana gitu kan, susah dikuasai. Terus kalau jaminannya stok barang dagangannya, contoh gitu kan. Contohnya jaminan itu seluruh stok barang dagangan di toko kelontong gitu kan. Toko kelontong kan barang-barangnya berganti terus. Hari ini masuk, hari ini laku juga, masuk lagi. Cuma kadang-kadang ditetapkan oleh kreditur bahwa si debitur ini harus melihara stok barang dagangnya minimum senilai berapa. Gitu. Tapi saat dieksekusi bisa jadi barang itu udah nggak ada gitu. Itulah makanya bahwa kalau undang-undangnya menetapkan bahwa eksekusi tetap melalui penetapan pengadilan, tapi dalam prakteknya tidak semua juga berjalan seperti itu. Jadi intinya prinsipnya tak usahlah sampai eksekusian. Kalau kita merasa punya utang bayar, tapi selesai apa pening-pening. Ya kan betul kan? Daripada pening semua nanti petugas pengadilan pening, panitera pengadilan pening, datang pula aparat yang minta diperbantukan lebih pening lagi. Benturan di lapangan masyarakat ikut-ikutan nggak tahu masalah, jadi pening semuanya. Itu dia tuh poinnya. Tapi yang jelasnya masyarakat mulai tahu. Tapi biar cerdas juga masyarakat, kami ingatkan, kalau berutang tetap akui utang kita, jangan wan prestasi. Bayar itu kunci utang. Artinya kenapa? Kalau tak dibayar nanti tahu kata orang, batang katakan batang, jangan ditangkap namanya tikus. Utang tetap berutang, tiba-tiba awak yang memberi utang klaim pula minjam 100 ya kan, awak yang kacau balau. Jadi gak ada yang mau muncul gitu. Iya kan. Jadi ini lagi Naya. Ini kita mau nanya juga sama Bang Dhani ya. Bang Dhani, kalau menurut Abang sendiri ya, apakah fidusia ini mengurangi atau apakah semakin banyak di lapangan ya masyarakat yang tentunya melakukan ini gitu? Kalau kita lihat fenomena belakangan ini ya, semakin berkembang sebuah negara, semakin maju perekonomian sebuah negara, yang namanya fidusia itu pasti akan terus berkembang. Kenapa? Karena kebutuhan akan modal itu sementara orang tidak punya jaminan yang harus dia jaminkan, hanya bentuk kepercayaan, dan di mana barang yang difidusiakan itu tetap berada pada pemberi fidusia atau pada debitur, maka fidusia itu akan terus berkembang. Tapi saya sedikit mau meluruskan apa yang mau menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Najib tadi begini. Sering orang salah tafsir terkait dengan daya eksekutorial jaminan fidusia ini. Memang di dalam undang-undang fidusia itu sudah bahkan sudah 2 kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 15 ayat 2 itu memang bunyinya begini kurang lebih. Sertifikat jaminan fidusia sama memiliki daya kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahasanya seperti itu. Artinya tafsir hukum orang, apalagi tafsir hukum lembaga pembiayaan, tafsirnya debt collector, ketika lembaga pembiayaan yang melakukan hubungan hukum dengan debitur sudah mendaftarkannya ke lembaga fidusia, dia anggap sertifikat jaminan fidusia itu sama halnya memiliki daya kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal itu keliru. Nawacita hukumnya, kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi, 2 kali sudah diputus MK, melalui putusan nomor 18 tahun 2019 dan melalui putusan nomor 2 tahun 2021 disebutkan bahwasanya memaknai daya eksekutorial itu sifatnya adalah alternatif. Dia memiliki daya kekuatan eksekutorial kalau si debitur memberikannya secara sukarela. Sertifikat itu menjadi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau dia tidak memberikannya secara sukarela, maka sifatnya alternatif. Dia wajib melalui penetapan pengadilan. Jadi ada alternatif choice-nya, pilihan-pilihan alternatifnya. Itu yang salah dimaknai orang. Jadi, kalau kita hanya membaca undang-undangnya, pasti kita bilang ini sertifikat sama dengan putusan pengadilan, punya daya eksekutorial. Enggak, itu sifatnya alternatif choice. Jadi kepada kawan-kawanku, katakanlah eksekusi, tim eksekutor atau penagih,
Atau katakanlah debt collector. Ya kalau membaca undang-undang tuh tengok yang betul-betul. Jangan mensur sendiri, mentang ada kata-kata itu tak. Kalau secara sukarela boleh, dia sama kekuatan dengan keputusan pengadilan. Tapi kalau tak sukarela dia pula, ya tetaplah kalian ke pengadilan untuk ambilnya ya. Jangan pula apa, artinya biar jangan ada berbenturan di lapangan. Kawan-kawanku juga capek, aku ngerti capek kalian ngejar-ngejarnya. Paham aku. Sebenarnya apa hambatan yang terjadi di lapangan tapi gitu ya? Hambatan yang terjadi di lapangan. Sebelum kita jawab, yang jelasnya ada yang paling enak. Apa tuh? Kalau tadi gelatih si burung gelatih, jangan tetap batang di para-para. Kita akan dengarkan dulu musik ya kan, baru kita lanjutkan berbicara. Siap, Nera Band, silakan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, tetap bersama kami di Markombur. Tema tidak berubah, yaitu manfaat fidusia bagi kreditur dan debitur. Kami ajaklah pula para pemirsa TVRI yang kami sayangi, mari kita berdialog di interaktif ke 081161000386. Sekali lagi ke 081161000386. Kami nantikan yo. Nah, mari kita tanya biar supaya enak awak. Mana tahu ada problem nasib agak beda sedikit di lapangan. Tanyakan aja, ini pakar-pakarnya ini jawab. Yang mau jadi. Nah, jangan sungkan malu bertanya. Kalaupun takut nama asli, nama samaran pun boleh lah. Pokoknya selesai persoalan dapat dijawab. Nama silakan. samaran pun boleh ya. Jadi boleh langsung tanya aja nanti pemirsa ya di line interaktif kita. Jadi saya mau tanya lagi nih, hambatan yang sering terjadi di masyarakat seperti apa? Karena kan pasti ada bunga ya. Apakah ada suku bunga yang ditetapkan begitu ya, yang diberikan gitu, atau bagaimana? Hambatan-hambatan dari debiturnya sendiri gitu dalam membayarkannya. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau terkait dengan kewajiban, ada bunga, ada angsuran segala macam, itu mungkin ada perjanjian pokoknya itu ya. Ada perjanjiannya, berarti itu berbeda-beda. Seperti yang di awal saya jelasin bahwa fidusia ini adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Jadi alurnya ada perjanjian pokoknya dulu tuh hutang piutang, perjanjian kredit kan. Ada kewajiban angsuran, ada bunga segala macam, itu ada di perjanjian pokok. Perjanjian hutang piutang tadi. Selanjutnya kalau terkait dengan fidusia ini hanya tentang bagaimana dia atas perjanjian itu dia memberikan jaminan gitu. Di fidusia tidak menyebutkan ada angsuran, ada bunga segala macam, itu tidak ada. Dia hanya menyebutkan bahwa berkaitan dengan hutang pokok tadi, si debitur bersedia memberikan jaminan berupa apa kepada kreditur, dan itu didaftarkan di daftar fidusia gitu kan. Nah, jadi sekarang menjadi pertanyaan tadi adalah apa kendalanya segala macam gitu ya. Pertama mungkin ketidakfahaman masyarakat atau debitur ini tentang apa itu fidusia. Seperti tadi disebutkan bahwa dia merasa karena dia yang meminjam, ini barang-barang dia nih. Padahal secara hukumnya menyebutkan bahwa itu sudah beralih haknya kepada kreditur, dia sekarang hanya pemakai gitu kan. Kalau dia pemakai dia harus memelihara lah baik-baik kan. Namanya diberikan kepercayaan oleh kreditur, dia harus memelihara ini baik-baik. Tetapi kadang-kadang ada juga kelalaian dari si kreditur bahwa contohnya dia memberikan pinjaman dalam bentuk memberikan pinjam dengan jaminannya itu seperti tadi stok barang dagangan contoh gitu kan. Contohnya isi kedai dia semua gitu kan. Harusnya si kreditur itu juga memeriksa rutin gitu. Ada namanya inspection gitu kan ya. Mungkin sekali 3 bulan ditengok masih ada nggak barangnya. Bulan berikutnya ditengok lagi masih ada nggak barangnya. Kalau ada sesuatu yang berbeda, disebutkan contohnya barang tersedianya harusnya berbentuk bahan-bahan pokok, tiba-tiba besoknya jadi bahan material semuanya, atau contohnya gitu kan, itu kan something wrong gitu kan, satu yang salah gitu kan. Ini juga harus di inspection sama si kreditur supaya tidak hanya bermasalah di ujung gitu kan. Jadi dalam prosesnya dia harus tahu juga. Yang kedua tentang nilainya, debitur kan juga, kreditur kan mensyaratkan bahwa si debitur tadi harus memelihara stok barang dagang itu minimum nilainya berapa? 100 juta contoh. Kalau sudah nilainya hanya sekitar 50 juta, kan ada sesuatu yang salah. Dia harus reminding atau memberikan teguran kepada si debitur, Anda harus menyediakan stok Anda senilai 100 juta gitu kan.
sampai ini berjalan baiklah. Kadang-kadang ketidaktahuan ini, kemudian loss monitoring itu menyebabkan jadi problemnya. Kita hanya muncul bercerita sudah di ujung masalah saja gitu. Nah, itu kadang-kadang kendalanya gitu kan. Ini luar biasanya, artinya kenapa? Jadi memberikan kecerdasan kepada masyarakat itu tidak sekedar hanya dengan angka-angka. Oh, bagi kadang-kadang masyarakat ini tahu karena udah tercepit dia, besok datang dari sana, datang kawan ngajukan kredit, diterima aja taken, tapi tak dibaca satu persatu, maunya dibaca. Cuman ya kepada kreditur pun juga janganlah pula kalian berikan tulisan yang kecil-kecil kali, kadang-kadang mau neken itu tua agak kasar lah sedikit, nggak mungkin dia pakai kacamata begini ya. Halus sekali, ini kan malas orang membacanya kan gitu. Ini mindset membuat orang malas membaca. Nah, jadi sehingga kalaupun ada di situ angka-angka disadari bersama, apa-apa ketentuan disadari bersama, apalagi ada penambahan namanya fidusia. Barang Anda yang mau katakanlah dijaminkan juga diberikan tanda terima sebagai jaminan atas barang. Ingat yo, barang yang sudah beralih kepada pemberi utang itu udah milik dia sebagian. Kepada kalian tertunda dulu jadi milik kalian, tetap atas nama kalian tapi bukan milik kalian lagi. Jadi pemakai. Kalau utang nggak kalian bayar, tapi begitu lunas utang milik balik lah milik kalian gitu ya kan. Jadi pemahamannya harus begitu, cerdas dia. Sebenarnya memudahkan kedua belah pihak sebenarnya. Ada banyak manfaat tadi udah dijelaskan juga sama Bang Nazim, manfaatnya juga bagi kreditur dan debitur juga sama-sama menguntungkan sebenarnya, apalagi bagi debitur ya sebenarnya dan untuk masyarakatnya sendiri ya gitu ya. Tapi apakah di Indonesia sudah efektif perjalanannya atau regulasinya seperti apa nih bagi kreditur dan juga debitur? Sebenarnya begini, kalau kita bicara efektivitas dari sebuah hukum itu, apalagi ketika kita berbicara tentang fidusia kan memang sudah ada secara normatif pengaturan undang-undang yang khusus mengatur tentang fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, bicara efektivitas suatu regulasi itu, kalau kita mau tanya apakah sudah efektif atau tidak, tolak ukurnya itu sekurang-kurangnya ada 3. Nanti kita nilai bersama apakah sudah efektif atau tidak. Yang pertama itu, ini dikatakan oleh seorang pakar hukum ya, yang bernama Lawrence M. Friedman ya, untuk mengukur apakah hukum suatu negara itu efektif atau tidak, kita bisa lihat dari 3 ukuran yang bernama legal system. Yang pertama namanya legal culture. Legal culture itu apa? Budaya hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kita lihat masyarakat yang gagal bayar, yang bertindak sebagai debitur itu, apakah dia sadar ketika dia gagal bayar, dia secara sukarela untuk menyerahkan jaminan fidusianya, barang yang dijadikan jaminan fidusia. Ini kan tingkat kesadaran hukum. Tidak perlu dipaksa kalau memang dia sudah salah. Artinya apa? Di satu sisi itu adalah untuk melindungi kreditur. Di sisi yang lain, kan fidusia itu seperti yang dikatakan Bang Najib tadi, justru juga untuk melindungi debitur supaya kreditur tidak sewenang-wenang, kan begitu. Nah, kita lihat di situ tolak ukur yang pertamanya, kesadaran hukum atau legal culture-nya itu. Apakah masyarakat Indonesia sudah sadar betul tentang keberadaan undang-undang fidusia sehingga dia dengan sukarela melaksanakannya, kalaupun dalam proses eksekusinya dia tidak perlu melakukan melalui proses penetapan pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolak ukur yang kedua itu adalah legal substansinya. Legal substansi itu apa? Terkait dengan materi hukumnya, peraturan perundang-undangannya. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fidusia itu sudah cukup baik di Indonesia? Ataukah dia masih membuka yang namanya ruang untuk blunder? Misalnya tadi contoh konkretnya saja ya, yang kecilnya. Barang fidusia itu harga barangnya 10 juta. Dia sudah bayar 5 juta, 8 juta, tinggal 2 juta lagi hutangnya. Kalau dia gagal bayar 2 juta, kalau mau dieksekusi melalui penetapan pengadilan, apakah itu tidak akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi, bahkan malah merugikan si kreditur? Nah, artinya apa? Ruang-ruang seperti ini harusnya diatur secara konkret supaya tidak ada celah di dalam substansi, legal substansinya atau materi hukumnya. Walaupun ada sebuah adagium dalam hukum, sebaik-baiknya sebuah peraturan itu dia akan tetap buruk ketika dia ditafsirkan atau dijalankan oleh orang-orang yang beretikat tidak baik atau beretikat buruk. Dan seburuk-buruknya suatu peraturan dia akan tetap baik ketika dijalankan oleh orang-orang yang memiliki moral yang baik. Ya, betul. Itu yang kedua. Kemudian tolak ukur yang ketiganya apa? Tadi yang pertama legal culture ya, kemudian legal substansi, kemudian legal structure-nya, aparat penegak hukumnya.
Jadi ini tidak bisa dijalankan oleh masyarakat sendiri tanpa ada edukasi dari aparatur hukum. Nah, jadi aparat penegak hukum kita pun harus sadar bahwasanya kita sudah punya undang-undang fidusia dan dia tidak boleh membiarkan ada ruang eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan di luar penetapan pengadilan ketika si debitur tidak dengan sukarela memberikan jaminannya. Itu dia tolak ukurnya. Ini luar biasa ini, artinya kenapa? Makin dalam mau belajarnya makin pusing juga kepala, putar. Rupanya banyak hal yang mesti dipenuhi. Yes. Ya. Tapi yang jelasnya kita luar biasa. Apapun alasannya hari ini kita ingin lebih lama sebenarnya bicara. Iya. Tapi Waktu juga lah yang memisahkan. Iya, waktu ya. Jadi sebagai katakanlah closing statement lah kepada Bang Boleh. Dani, apa kira-kira arahan atau katakanlah pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat secara moral lah gitu. Ya, kalau saya mengatakan begini, sebagai closing statement saya yaitu bahwasanya fidusia itu adalah suatu bentuk jaminan kepastian hukum, Iya. baik bagi kreditur, bagi debitur maupun bagi pihak yang berkepentingan lainnya. Dan dalam bentuk kepastian hukum itu dia didesain oleh sebuah cita luhur. Ya, cita luhur saya katakan dalam bentuk kepercayaan. Jadi jaminan dalam konteks fidusia itu adalah kepercayaan. Itu kata kunci yang paling fundamental, yang paling awal. Maka dari itu ketika kepercayaan diberikan dan kepercayaan itu disalahgunakan, maka itu tidak akan menjadi suatu hal langkah awal yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini luar biasa. Kalau Bang Najib apa kira-kira Bang? Closing Kalau statement, menurut Bang. saya fidusia ini adalah memang suatu lembaga yang bermanfaat buat semua pihak ya, Ya. baik kreditur maupun debitur. Juga akan membantu pertumbuhan perkembangan ekonominya kita kan. Orang bisa meminjam meskipun barang fiksasinya tidak ada. Tetapi ya mari sama-sama kita jaga bahwa perangkat hukum ini adalah membantu kita semua, tidak perlu ditakuti. Tapi mari kita patuhi. Kalau kreditur benar-benar berlakulah sebagai kreditur yang baik, debitur juga begitu. Udah tahu kita meminjam, kita harus tahu regulasinya, hak-hak dan kewajiban kita. Jadi fidusia ini akan memberikan perlindungan buat kita semua, baik debitur maupun kreditur maupun pihak ketiga lainnya. Gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi pemirsa di rumah, saya hanya mengingatkan sederhana, kalau kita punya utang, kalau kita dibantu orang, jangan kita tenggelamkan orang yang membantu kita. Tapi kita angkat juga lah orang membantu kita. Caranya macam mana? Bayar Kalau utang. kita dipinjamkan uang, kita bayar. Nah, itu mengangkat. Kedepannya perlu modal lagi, bisa pinjam lagi. Itu dia. Ini nggak tenggelamkan pula, kucing-kucingan lagi malah. Jangan ya. Mulai hari ini mindsetnya jangan begitu. Sadar kita punya utang, karena utang itu pun akan dituntut sampai ke liang lahat nanti. Hati-hati yo, hati-hati. Yang jelasnya, waktu jua membersihkan kita, belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Tetap kita bersama di TVRI. Saya Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum Majelis Hukum dan rekan saya. Dan saya Gina Febriona, kami pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan Markombur. Tetap saksikan Markombur di jam 3 sore ya pemirsa ya. Mudah-mudahan makin paham dan bermanfaat. Betul. Dan memberikan insight yang positif untuk Anda semua terkait fidusia pada sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.